Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di channel Perwira Media. Di video kali ini kita akan membahas cara menambahkan OTP atau titik distribusi ya teman-teman ke aplikasi billing bayar internet. Data OTP ini ya nantinya akan digunakan untuk mempermudah pengelolaan pelanggan ya, mengetahui pelanggan terhubung ke OTP mana serta memvisualisasikan jaringan pada peta nantinya. Nah, karena di video sebelumnya kita sudah menambahkan produk, jadi kita akan menambahkan yang namanya distribution ya teman-teman. Langkah selanjutnya pastikan ya teman-teman sudah login di billing bayar internet, lalu masuk ke bagian distribution ya. Di sini ada menu location ya teman-teman, lalu ada klik di sini ada tombol ya teman-teman, maaf ada tombol add data. Di sini tinggal kita klik. Nah, lalu di sini muncul ya teman-teman, ada mouse-nya ya. Di sini ada maps ya, pilih lokasi terdekat nantinya akan kita bisa gunakan ya. Sini ada beberapa kolom ya, ada titik koordinatnya, ada tipenya, ada ODP, ada ODC, ada POP ya, BTS sama HTTP dan yang lain-lain gitu. Nah, di sini ada nama, kode, portnya ada berapa dan extra portnya berapa, ada addressnya ya teman-teman, alamatnya, lalu ada deskripsinya, from dari mana, seperti itu teman-teman. Nah, di sini saya akan memberikan langkah-langkahnya ya teman-teman. Contoh, sini saya akan menambahkan pop ya teman-teman. Contoh pop ya teman-teman. Contoh ada OLT di bagian misalkan di sini teman-teman. Lalu tinggal dipilih tipenya pop, lalu untuk namanya misalkan OLT 1, lalu portnya misalkan di sini ada 4 port ya, setelahnya 0. Full addressnya misalkan jalan semoga bahagia. Lalu untuk deskripsinya misalkan di sini OLT 1 4 pon. Nah, ini formnya belum bisa digunakan ya teman-teman, karena ini pertama kali kita menambahkan ya. Jadi kita bisa tinggal sesuaikan dulu. Kita klik submit di sini ya. Mohon maaf, sorry. Di sini ada port dan extra port ya teman-teman. Kita bisa menambahkan, contohnya di sini ada 2, atau di sini ada 2, atau bahkan di sini ada 4, di sini ada 2 untuk jalur internetnya ya teman-teman. Di OLT-nya nanti contohnya saya menggunakan Hyoso, jadi portnya 4, ponnya ya teman-teman, extra portnya 2 karena untuk uplink ya gitu. Oke, submit di sini. Ya, sudah ya teman-teman, sudah muncul ya otomatis di sini mapnya. Lalu kita tambahkan lagi di sini ada data ya teman-teman, langsung lagi untuk ODC-nya. Nah, untuk ODC-nya itu ada di mana? Untuk ODC-nya misalkan di sini, misalkan di seberangnya ya teman-teman, di seberangnya. Lalu untuk name-nya misalkan ODC 1. Untuk portnya misalkan ini bisa kita pakai contoh 1, ini 2. Untuk jalan rayanya misalkan sama, jalan semoga bahagia dia depan, patokannya depan pop, promnya dari pop OLT 1. Tinggal klik submit di sini. Nah, oke. Udah jadi ya teman-teman. Lalu untuk add datanya lagi ya, untuk OTP. Maaf, untuk OTP-nya bisa klik tambah lagi. Lalu untuk OTP-nya kita bisa
namakan juga ya. Misalkan di sini saya mau naruh di bagian akan di bagian sini akan ada ODP 1 untuk portnya kan 16. Untuk startportnya misalkan ada 2 atau sini ada 14 seperti ini ya teman-teman. Jalan rayanya juga samakan, misalkan jalan semoga sehat selalu. Untuk deskripsinya dekat tikungan cinta. Nah, from-nya dari mana? Dari ODC 1. Nah, di sini ya teman-teman, kita bisa klik submit. Nah, oke, di sini sudah ada ya di sini ya untuk datanya ya teman-teman. Ada yang menarik lagi ya teman-teman. Jadi pada saat kita sudah membuat topologi seperti ini ya, contohnya ada POP, ODC dan ODP. Yang tadinya kita bisa lihat ya di bagian sini ya. From-nya dari mana ya teman-teman, tadi kita sudah set ya sebelumnya kan. Nah, di sini teman-teman tuh bisa melihat ya, contohnya di sini kalau misalkan teman-teman klik di bagian POP-nya sini. Nah, itu akan bergerak. Ini menunjukkan bahwasanya ini sudah di titik tersebut, sudah ada di titik POP ya. Lalu kita coba masuk ke ODC. Apakah dia mengarahkan ya titik koordinatnya? Nah, secara otomatis ya teman-teman, maka akan sesuai titik koordinat seperti itu teman-teman. Lalu untuk ODP-nya juga sama ya, tadi promnya juga dari ODC. Kita coba klik ya di sini. Nah, maka secara otomatis ya teman-teman, sesuai di tempat lokasi ataupun titik koordinatnya seperti itu. Ini cukup memudahkan teman-teman kalau misalkan tidak tahu atau misalkan lupa ya, misalkan kayak oh ini dari mana atau ini lewat mana, seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, seperti itulah cara menambahkan ODP atau titik distribusi di billing bayar internet. Data distribusi yang lengkapnya ini nanti proses pengelolaan pelanggan akan menjadi lebih rapi lagi ya, karena setiap pelanggan dapat diketahui terhubung ke ODP mana, lalu dari ODP mana melewati jalur yang mana. Seperti itu ya teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Kalau masih ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan tombol notifikasinya ya, agar tidak tertinggal seputar video tutorial billing bayar internet ya. Saya ucapkan terima kasih, see ya.